Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Ayu Warsini, NIM 007, Manajemen Semester 6 Reguler Pagi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Informasi Manajemen Sistem pada BUMDes Tunjung Mekar. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Sistem informasi manajemen tidak akan lepas dari teknologi informasi atau TI. Di era globalisasi sekarang ini, perkembangan sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi telah bertambah ke berbagai bidang kehidupan dan tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja suatu perusahaan. Pemanfaatan sistem informasi saat ini merupakan isu fundamental pada setiap organisasi, baik organisasi bisnis maupun non-bisnis. Perkembangan dunia sistem informasi merupakan salah satu contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengalami kemajuan pesat. Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen informasi yang saling berintegrasi untuk menghasilkan tujuan yang spesifik. Komponen yang dimaksud diantaranya komponen input model, output teknologi database, dan komponen pengendali. Hampir tidak ada keterbatasan antara ruang dan waktu sehubung dengan teknologi sistem informasi tersebut, terutama perkembangan internet, intranet, dan maupun extranet. Berikut adalah pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Sistem ini adalah alat yang sangat berguna untuk tujuan meninjau dan mengendalikan operasi perusahaan. Pembahasan selanjutnya adalah perkembangan sistem informasi manajemen. Pada awal perkembangan komputerisasi informasi, komputer belum mempunyai program yang berjalan secara otomatis, melainkan hanya menjalankan komando yang dimasukkan secara manual ke dalam komputer. Setelah tahun 2000-an, sistem informasi manajemen mulai berkembang sebagai suatu sistem yang terintegrasi pada berbagai induk perusahaan dan cabang-cabangnya. Sistem tersebut kemudian dibentuk dalam sistem informasi berbasis komputer. Sehingga kini sistem informasi berjalan secara terintegrasi dan berjalan secara otomatis. Sistem informasi sendiri mempunyai elemen-elemen fisik yang dibutuhkan untuk kelancaran sistem yang digunakan, yaitu perangkat keras komputer, perangkat lunak, yaitu perangkat lunak sistem umum, perangkat lunak terapan umum, serta program aplikasi selanjutnya. Dalam sistem informasi terdapat database dan prosedur pelaksanaan sistem manajemen perusahaan dan tentunya petugas yang mengoperasikan semua sistem tersebut. Adapun tujuan dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, menyediakan suatu informasi untuk pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga pokok produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Dari ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dana penggunaan lainnya perlu memiliki akses menuju informasi akuntansi manajemen dan juga mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen tersebut bisa membantu mereka dalam mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah, dan mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan. Pembahasan selanjutnya adalah manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama, keuntungan bagi proses planning adalah setiap anggota organisasi bisa memperoleh informasi secara mudah, cepat, dan akurat, sehingga informasi yang diperoleh sesuai dengan kejadian sebenarnya dan melibatkan banyak orang dalam proses perencanaan. Yang kedua, keuntungan bagi proses organizing adalah penggunaan sistem informasi dapat meningkatkan kerjasama dalam meningkatkan organisasi dan dapat meningkatkan hubungan antara anggota organisasi. Yang ketiga, keuntungan bagi proses leading adalah penggunaan sistem informasi dapat meningkatkan komunikasi baik itu pemimpin dalam memimpin dan bawahan dalam bekerja ataupun antar stakeholder. 4. Keuntungan bagi proses controlling adalah pemimpin dapat mengawasi dan mengendalikan serta mengontrol pekerjaan bawahan, dan penggunaan sistem informasi memungkinkan untuk melakukan pengukuran untuk kerja secara intensif dan loyal terhadap perusahaan. Selanjutnya adalah tentang penerapan sistem informasi manajemen.
Yang pertama ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP ini biasanya digunakan oleh sejumlah perusahaan besar dalam mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang saling terintegrasi terhadap unit bidang kerja keuangan, accounting, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, dan pengelolaan persediaan. Yang kedua, Supply Chain Management atau SCM. Sistem SCM ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen di mana data-data yang disajikan terintegrasi mengenai manajemen suplai bahan baku mulai dari pemasok, produsen, pengecer hingga konsumen akhir. Yang ketiga ada Transaction Processing System atau TPS. TPS ini berguna untuk proses data dalam jumlah yang besar dengan transaksi bisnis yang rutin. Program ini biasa diaplikasikan untuk manajemen gaji dan inventaris. Contohnya adalah aplikasi yang digunakan untuk bantuan keuangan desa Perprov Jawa Timur. 4 adalah Office Automation System atau OAS. Sistem aplikasi ini berguna untuk melancarkan komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan. Contohnya adalah email. Yang kelima, Knowledge Work System atau KWS. Sistem informasi KWS ini mengintegrasikan suatu pengetahuan baru ke dalam organisasi. Dengan ini diharapkan para tenaga ahli dapat menerapkannya dalam pekerjaan mereka. Yang keenam, Informasi Sistem Management atau IMS. IMS berfungsi untuk mendukung spektrum tugas-tugas dalam organisasi yang juga dapat digunakan untuk membantu menganalisa pembuat keputusan. Sistem ini juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi seperti e-procurement. Yang ketujuh, Decision Support System atau DSS. Sistem ini membantu para manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contohnya, link elektronik di sekolah tunas bangsa yang mengamati jumlah pendapatan atau pendaftaran siswa baru setiap tahun. 8 adalah Export System atau ES dan Artificial Intelligence atau AL. Sistem ini pada dasarnya menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisa pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang telah diprogram ke dalamnya. Contohnya sistem jadwal atau mekanik. Baik, yang kesembilan adalah Group Decision Support System atau DGSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCWS. Serupa dengan DSS, tetapi GDSS mencari solusi lewat pengumpulan pengetahuan dalam satu kelompok, bukan per individu. Biasanya terbentuk kuesioner, konsultasi, dan skenario. Contohnya adalah e-government. Yang ke-10, Exclusive Support System atau ESS. Sistem ini membantu manajer dalam berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dengan berpegang pada grafik dan pendukung komunikasi lainnya. Bahasan selanjutnya adalah peranan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen berperan dalam pengambilan keputusan di mana data-data yang diperoleh kemudian dikaji dan dirangkum atau dikelola dulu, kemudian diambillah keputusan yang benar-benar valid sesuai dengan data yang ada. Pengambilan keputusan adalah sebuah hasil dari perencanaan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi, dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari alternatif-alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah atau problema yang dihadapi. Bahasan selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, suatu organisasi tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, posisi atau kedudukan dalam rangka pengambilan keputusan. Posisi atau kedudukan dapat dilihat dalam hal, dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, letak posisi sebagai pembuat keputusan, penentu keputusan atau staff. Yang kedua, tingkatan posisi sebagai strategi, polisi, peraturan, organisasional atau teknis. Yang kedua, masalah-masalah atau problem adalah yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan, yang merupakan penyimpangan dari yang diharapkan, direncanakan, dikehendaki, atau harus diselesaikan. Masalah dibagi menjadi dua jenis, yaitu masalah yang terstruktur dan masalah yang tidak terstruktur. 3 adalah situasi.
Situasi adalah keseluruhan faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta yang hendak kita perbuat. Yang keempat, kondisi. Kondisi adalah keseluruhan faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta yang hendak kita perbuat. Yang keenam, kondisi. Kondisi adalah keseluruhan faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat, atau kemampuan kita. Sebagian besar faktor tersebut merupakan sumber daya. Yang ketujuh, tujuan. Tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan unit atau kesatuan, tujuan organisasi, maupun tujuan usaha pada umumnya telah tertentu atau ditentukan. Tujuan yang telah ditentukan adalah pengambilan keputusan merupakan tujuan antara atau objektif. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis pengambilan keputusan. Jenis-jenis pengambilan keputusan dapat disusun berdasarkan berbagai sudut pandang dan secara garis besar dikenal 3 jenis keputusan. Yang pertama, keputusan berdasarkan tingkat. Keputusan pada umumnya sebuah lembaga memiliki hierarki manajemen. Secara klasik, hierarki ini terbagi atas 3 tingkatan, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen tingkat bawah. Yang kedua, keputusan yang berdasarkan regularitas dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pengambilan keputusan terprogram. Pengambilan keputusan yang bersifat rutinitas dan berulang-ulang dengan secara penanggulangan telah ditentukan untuk menyelesaikan masalah melalui prosedur atau serangkaian langkah yang berhubungan dan berurutan yang harus diikuti oleh pengambilan keputusan. Aturan ketentuan yang mengatur yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pengambilan kebijakan. Kebijakan atau pedoman yang menentukan parameter untuk membuat keputusan. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak terprogram. Pengambilan keputusan yang bersifat tidak rutinitas dan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak berstruktur. Baik, yang ketiga, keputusan berdasarkan lingkungan. Keputusan ini dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, yang kedua pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko, yang ketiga pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, dan yang keempat pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Nah, dari pengertian sistem informasi manajemen dapat dibagi menjadi 3 komponen, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Pengertian sistem. Sistem merupakan suatu jaringan kerja dan prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul dan bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, saling bekerja sama, membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan satu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya bisa disebut dengan penghubung atau interface. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya. Melalui penghubung keluaran atau output untuk subsistem akan menjadi masukan input. Subsistem yang lainnya dengan penghubungan satu sub dapat berinteraksi dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan. Satu sistem pasti mempunyai satu tujuan atau goal atau sasaran, objektif. Sasaran dari sistem sangat menentukan masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Baik, selanjutnya pengertian informasi. Data yang telah diklarifikasi atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan adalah informasi. Sistem pengolahan mengolah data menjadi informasi atau tepatnya mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi berguna bagi penerimanya. Nilai informasi berhubungan dengan keputusan. Nilai informasi dilukiskan paling berarti dalam konteks sebuah keputusan. Bila tidak ada keputusan, maka informasi menjadi tidak diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang. Fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi
ketidakpastian pemakai Informasi yang disampaikan kepada pemakai mungkin merupakan hasil data yang dimasukkan ke dalam pengolahan suatu model keputusan. Akan tetapi, dalam pengambilan keputusan yang kompleks, informasi hanya dapat menambah kemungkinan keputusan atau mengurangi bermacam-macam pilihan. Informasi yang disediakan bagi pengambilan keputusan memberikan suatu kemungkinan faktor risiko pada tingkat-tingkat pendapatan yang berbeda. Informasi yang dapat ditangani atau dihasilkan dalam fungsi organisasi yang dapat ditentukan banyaknya sangat penting karena sistem informasi memberikan informasi formal mengenai keadaan yang memberikan tingkat kemungkinan meramalkan yang lebih besar kepada pemakai baik mengenai kejadian maupun mengenai hasil kegiatan atau termasuk kegiatan pemakai sendiri. Baik, selanjutnya pengertian sistem manajemen. Adapun pengertian sistem informasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lipusari 2013, sistem informasi manajemen atau SIM merupakan jaringan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan organisasinya. Teknik sistem informasi manajemen untuk memberikan manajer informasi yang memungkinkan mereka merencanakan serta mengendalikan operasi. Komputer telah menambah satu atau dua dimensi, seperti kecepatan, ketelitian, dan volume data yang meningkat, yang memungkinkan pertimbangan alternatif yang lebih banyak dalam satu keputusan, yang di dalam suatu organisasi terdiri atas jumlah unsur. Orang yang mempunyai bermacam-macam peran dalam organisasi, kegiatan atau tugas yang harus diselesaikan, tempat kerja, wewenang pekerjaan, serta hubungan komunikasi yang meningkat bersama organisasi tersebut. Yang kedua, menurut Norhadina 2017, sistem informasi adalah kombinasi antara teknologi informasi dan pekerjaan orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung dan juga membantu operasi dan manajemen. Sistem informasi ini merujuk pada interaksi antar orang dengan lawannya, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem di mana di dalamnya terdapat jaringan prosedur pengelolaan data dan perencanaan data dan pengontrolan data yang dikembangkan dalam sebuah organisasi untuk disahkan dan digunakan agar dapat memberikan data atau informasi kepada manajemen perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pembahasan selanjutnya adalah tentang sejarah BUMDesa Tunjung Mekar. BUMDesa Tunjung Mekar merupakan salah satu BUM desa yang terletak di wilayah Desa Tunjung, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Di tahun 2012, masyarakat Desa Tunjung mendirikan badan usaha milik desa sebagai lembaga yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa, kemudian meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan. Baik, selanjutnya pembahasan tentang pengertian BUM desa. BUM desa atau badan usaha milik desa merupakan suatu lembaga yang mengelola aset desa atau kekayaan desa, jasa pelayanan dan usaha lainnya guna untuk menyejahterakan warga desa yang sebagian besar modalnya merupakan kekayaan desa. Baik, pembahasan selanjutnya adalah penerapan informasi manajemen sistem atau IMS, tabungan dan deposito BUM desa Tunjung Mekar. Informasi manajemen sistem atau IMS berfungsi untuk mendukung tugas-tugas dalam organisasi yang juga dapat digunakan untuk membantu menganalisa pembuatan keputusan. BUM desa Tunjung Mekar juga mengaplikasikan sistem informasi manajemen tersebut diantaranya dengan menggunakan program pada komputer untuk menginput tabungan dan deposito agar karyawan lebih mudah bekerja dan tidak menggunakan sistem manual lagi. Berikut adalah gambar program tabungan dan deposito BUM desa Tunjung Mekar. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu penerapan informasi manajemen sistem anggaran kredit BUM desa Tunjung Mekar. BUM desa Tunjung Mekar juga mengaplikasikan sistem informasi manajemen tersebut diantaranya dengan menggunakan program pada komputer untuk menginput angsuran kredit agar karyawan lebih mudah bekerja dan tidak menggunakan sistem manual lagi. Baik,
Berikut gambar program angsuran kredit BUM Desa Tunjung Mekar. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem di mana di dalamnya terdapat jaringan prosedur pengolahan data dan perencanaan data dan pengontrolan data yang dikembangkan dalam sebuah organisasi untuk disahkan dan digunakan agar dapat memberikan data atau informasi kepada manajemen perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuannya organisasi. Lembaga desa membutuhkan suatu sistem informasi yang mampu mempermudah kegiatan yang dilakukan di BUM Desa Tunjung Mekar dalam transaksi simpan pinjam, tabungan, dan deposito. Rancangan bangunan sistem informasi di BUM Desa Tunjung Mekar dibangun untuk mempermudah kinerja pegawai. Penerapan sistem informasi yang digunakan di BUM Desa Tunjung Mekar adalah informasi manajemen sistem, berfungsi untuk mendukung perprektum tugas-tugas dalam organisasi yang juga dapat digunakan untuk membantu menganalisa pembuatan keputusan. Sistem ini juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dan program komputerisasi seperti e-procurement. Program yang terdapat dalam BUM Desa Tunjung Mekar adalah angsuran kredit, tabungan, dan deposito. Dengan adanya program yang dimiliki BUM Desa Tunjung Mekar, membuat pegawai BUM Desa Tunjung Mekar lebih mudah dalam bekerja, seperti melakukan input data nasabah, menghitung jumlah kredit, tabungan, deposito, tanpa menggunakan cara manual. Akan tetapi, BUM Desa Tunjung Mekar hanya mempunyai 2 program saja, yaitu tabungan dan deposito, dan angsuran kredit saja. Selain itu, pegawai hanya bekerja menggunakan alat secara manual saja. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.